Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur kembali, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka tentunya kita tetap percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 20 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi dan yang pasti Dia memberkati kita. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus sepanjang hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah masuk di hari yang ke-29, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, secara khusus pasal yang akan kita bahas hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Perjumpaan dengan Allah adalah peristiwa istimewa dalam pengalaman manusia. Mengapa? Karena kita adalah manusia berdosa, sehingga mustahil dapat bertemu dengan Dia yang Maha Kudus. Namun Allah, Dia sendiri merelakan dirinya untuk hadir, berdiam, dan bersekutu bersama dengan umatnya. Ini semua dilakukannya karena kasih dan anugerahnya yang tak terkatakan dengan bahasa kita. Dalam pasal yang kita baca hari ini, Allah memerintahkan Musa agar setiap pagi dan petang mempersembahkan kurban dari domba. Kurban itu harus diolah dengan tepung, minyak, dan anggur curahan. Itu semua akan menjadi persembahan kurban api-apian yang harum bagi Tuhan. Allah juga menetapkan agar upacara persembahan kurban ini tetap dilakukan secara turun-temurun. Allah menyediakan kemah pertemuan sebagai tempat agar umat bertemu dengannya. Dan pada momen perjumpaan Allah itu, Allah menyatakan firman-Nya kepada Musa. Sungguh kekudusan dan kemuliaan Allah akan nyata ketika Ia bersekutu dengan umatnya. Allah telah menguduskan kemah pertemuan dan mezbahnya. Ia menetapkan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Ia menguduskan semua itu agar dapat menjadi sarana bagi kehadirannya. Allah akan berdiam di tengah-tengah Israel dan menjadi Tuhan Allah mereka. Tujuannya supaya mereka mengetahui dan mengenal Tuhan, yaitu Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah menyatakan dirinya dengan penuh kasih. Korban-korban yang diberikan kepada Allah sesungguhnya tidak memadai untuk membayar dosa manusia. Itu yang dinyatakan dalam Mazmur pasalnya yang ke-49 ayat 8 sampai dengan 9. Tahukah saudara bahwa korban domba adalah kiasan yang merujuk pada korban sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Ia menghapus dosa dunia secara sempurna, sehingga persekutuan antara Allah dan umatnya bisa terjadi. Persekutuan antara Allah dan saudara, saya, bisa terjadi dengan baik. Satu hal yang terpenting dalam hidup ini adalah bergaul dan bersekutu dengan Allah.
Ini adalah kebutuhan utama bagi orang beriman. Dan karena itu, kita harus senantiasa memelihara relasi dan persekutuan ini di setiap saat dalam masa hidup kita. Upaya yang telah dikerjakan Allah jangan pernah saudara sia-siakan, karena Dia mau selalu dekat dan berada bersama-sama dengan kita. Amin. Saya percaya perenungan kita hari ini akan terus menyemangati hati dan hidup kita. Roh kita tetap menyala untuk tetap terus terkoneksi dengan Tuhan, karena persekutuan kita dengannya tidak akan pernah sia-sia. Persekutuan saudara dengannya, persekutuan kita dengannya, perjumpaan kita dengan Allah Sang Pencipta akan membawa sebuah pembaharuan, berkat yang tak terkatakan oleh bahasa kita sebagai manusia. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan apa yang dijanjikannya untuk memberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita digenapi. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita juga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.